Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Oke. Bagaimana kawan-kawan? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah pada saat ini atau pada kesempatan ini kita seperti biasa akan membahas cara mengajarkan metode risalah yang mudah, cepat, dan lengkap ya teman-teman. Nah langsung saja. Seperti biasa untuk belajar metode risalah atau mengajarkan metode risalah jangan lupa yang pertama kita berdoa terlebih dahulu, diusahakan doa dan khusyuk, kemudian murojaah surat, kemudian hafal surat 1 atau 2 ayat, kemudian lanjut ke membaca judul materi yang sudah pernah kita pelajari. Nah, untuk video ini dan seterusnya ya dari halaman sekarang saya tidak membacakan dari awal, tapi kalau dalam pembelajaran asli saya tetap akan membacanya dari awal. Tapi untuk khusus untuk video dari halaman sekian sampai halaman selanjutnya itu saya tidak membacanya dari awal karena supaya mengefisienkan waktu teman-teman ketika mempelajari satu tema ini. Gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke halaman 18. Kemarin kita sudah membahas halaman 17, sekarang kita masuk ke 18. Nah, di halaman 18 ini, seperti biasa sebelum kita mulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu metode belajar mengajarkan arisalah ya. Yang pertama apa? Hifzul istilah, fahmul istilah, dan tatbiq. Itu harus kita pegang erat-erat ya ketika mengajarkan metode arisalah. Oke, nah kemudian kita masuk ke hifzul istilah. Hifzul istilahnya seperti apa? Seperti ini. Membaca tasydid. Atta sama dengan atta. Rottala sama dengan rottala. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekali lagi. Membaca tasydid. Atta sama dengan atta. Rottala sama dengan rottala. Nah, seperti itu ya. Nah, itu insya Allah mudah ya, jadi saya tidak sampai 3 kali menerangkannya. Kita lanjutkan ke fahmul istilah. Nah, itu bisa di tektok ya antara murid dengan gurunya atau dengan orang tuanya. Nah, kemudian lanjut ke fahmul istilah. Nah, fahmul istilah juga tidak terlalu sulit. Kita hanya menjelaskan bahwasannya kita kan sudah pernah belajar sukun ya sebelumnya, membaca sukun di 2 materi sebelum ini. Nah, ini bayangkan seolah-olah ketika kita membaca tasydid itu, kita ada sukun di sebelumnya. Jadi bacanya atta. Rottala sama dengan rottala. Jadi ada berhenti sukun dulu. Rottala, rottala, enggak rotala, enggak gitu ya, tapi rottala sama dengan rottala. Misalkan yang ini. Kabbaro. Jadi kita bayangkan ada sukun dulu, tapi tidak berikut hukumnya ya. Yang misalkan enggak atsta gitu, enggak atsta, tapi atta sama dengan atta. Rottala sama dengan rottala. Nah, kemudian kalau ba gimana? Kabbaro, yukabbiru, rottala, yurattilu. Jim gimana jim? Yu'ajjimu, ajjama. Kho gimana? Sakhara, yusakhiru. Nah, gitu nanti dicontohkan cara membacanya. Kalau misalkan anak-anak belum bisa. Tapi kalau misalkan anak-anak kira-kira kayaknya anak-anak sudah terbayang cara bacanya. Nah, anak-anak boleh dilepas dulu. Maksudnya suruh baca terlebih dahulu. Dipastikan. Coba misalkan Imron, silakan baca yang ini. Yukabiru, misalkan dia bisa bacanya. Atau ajala, itu berarti dia sudah memahami konsep membaca tasydid ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru tatbiknya kita latihan. Latihan, kita contohkan, atau tidak perlu dicontohkan juga tidak apa-apa, karena insya Allah anak-anak sudah paham kalau misalkan di fahmul istilahnya sudah kuat. Nah, baru tatbik, latihan. Nah, diusahakan setiap anak itu membaca dengan benar sukun yang tasydid yang ada di sini.
Jadi harus diperhatikan baik-baik oleh guru atau orang tuanya ketika mendampingi. Ya, kemudian tatbik sampai terakhir sini, kemudian nah ini bacanya yukhotti'u, yukhotti'u ya, kalau ada yang seperti ini. Lanjut sampai sini, latihan lagi. Sampai sini, kemudian latihan lagi. Nah, ini latihan lagi sampai sini, terus. Nah, kalau misalkan ada ini, innama. Nah, ini ingat ya, nun tasdid, mim tasdid dibaca gunnah. Itu gunnah, ya. Ada gunnahnya. Agak lama ditahannya selain yang sebelumnya. Selanjutnya, kita baca yang ini. Alif, hamzah, wasol, hamzah, sukun, tasdid, nun sukun, mim sukun, idhar, mim nun sukun, idhar, halki, mim sukun, idhar, syafawi, nun tasdid, mim tasdid, dibaca gunnah, tanwin, idhar, halki. Nah, ini boleh kita disebut tanwin ya, karena tanwin itu gabungan antara fathatain, kasrotain, domatain. Mereka dipanggilnya tanwin. Tanwin, idhar, halki itu boleh seperti itu. Kalau misalkan sudah 3 seperti ini. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian lanjut kita ke sini ya. Nah, setelah kita selesai di latihannya, kemudian baru kita ingatkan lagi. Nah, ini materi apa ya teman-teman? Kita tadi belajar apa? Belajar tasydid. Gimana bacanya? Atta sama dengan atta, rottala sama dengan rottala. Gitu ya teman-teman. Nah, itu yang di materi atau di halaman 18, materi halaman 18, 19, dan 20. Nah, mudah-mudahan jelas ya untuk penjelasan hari ini. Dan bila mana kurang jelas, teman-teman boleh ditanyakan di saya langsung atau di komentar ya, teman-teman. Kalau misalkan jelas. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.